Shalom jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Telah tiba saatnya kita kembali memuji dan memuliakan nama Tuhan pada hari Minggu ini. Mari bersama kita bangkit berdiri dan mengambil saat teduh. Pertolongan ibadah kita datangnya dari Allah pencipta langit dan bumi. Turunlah atas kita sekalian kasih karunia dari Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus, menyertai ibadah kita dari awal hingga pada akhirnya. Amin. Kasih kesetiaan Tuhan begitu besar di dalam hidup kita, selalu melimpah dan tetap untuk selama-lamanya. Dan segala yang kita butuhkan telah disediakan olehnya. Mari bersama kita pujikan lagu Besar Setiamu. Dengarkanlah firman Tuhan yang menjadi landasan ibadah kita pada hari ini, yang terambil dari Mazmur 69 ayat yang ke-31. Aku akan memuji-muji nama Allah dengan nyanyian, mengagungkan Dia dengan nyanyian syukur. Jemaat, kami persilakan untuk duduk. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita membuka hati kita untuk mengakui segala kesalahan yang kita lakukan, dan biarlah Tuhan yang akan menuntun hidup kita. Mari bersama kita pujikan lagu Bahwa Aku Dekat ke Salibmu. Aku
Tuhan, pada hari ini kami ingin mengakui segala kesalahan yang telah kami lakukan di hadapan-Mu. Kiranya Engkau berkenan untuk mengampuni kami semua, dan tuntunlah kami untuk berada di jalan yang benar. Inilah doa kami, di dalam nama Tuhan Yesus, kami telah berdoa. Amin. Sebagai orang-orang yang telah diampuni dosanya, dengarkanlah berita anugerah yang terambil dari Mazmur 32 ayat yang kelima. Dosaku kuberitahukan kepadamu, dan kesalahanku tidaklah kusembunyikan. Aku berkata, aku akan mengaku kepada Tuhan pelanggaran-pelanggaranku, dan Engkau mengampuni kesalahan karena dosaku. Dengarkanlah petunjuk hidup baru sebagai penuntun hidup kita, yang terambil dari 1 Korintus 15 ayat ke-58. Karena itu, saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Saya undang jemaat untuk bangkit berdiri. Mari kita mengikrarkan iman kita dengan mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemberitaan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat, kami persilakan untuk duduk kembali. Mari bersama kita memasuki di dalam doa syafaat. Ya Tuhan, kami bersyukur karena Engkau selalu menyertai dan membimbing hidup kami. Tuhan, pada saat ini kami ingin berdoa untuk persiapan pilkada. Kiranya bisa tercipta kerjasama yang baik, dan kami juga berdoa apapun yang menjadi hasil pemilihan nantinya merupakan yang terbaik untuk bangsa dan negara kami. Kami juga berdoa untuk presiden kami dan wakil presiden. Berkatilah agar mereka bisa bekerja sama dengan baik dengan jajaran pemerintahan. Dan sekiranya ada oknum-oknum yang berusaha untuk menjatuhkan, kiranya Engkau menjauhkan. Kami juga berdoa untuk dokter-dokter dan perawat yang saat ini masih berjuang untuk merawat pasien melawan COVID-19. Kiranya Engkau memberi mereka kesehatan, berkati juga keluarga mereka yang harus mereka tinggalkan. Kuatkanlah mereka, ya Tuhan. Inilah seluruh doa kami serahkan di dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami telah berdoa. Amin. Kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Pendeta Lerman. Kami persilahkan. Puji nama Tuhan, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Karena hari ini kita kembali bersama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan. Dan mari kita mengawalinya dengan berdoa. Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, pada masa-masa pandemi COVID-19 ini, ada banyak anak-anak Tuhan yang tengah berduka karena keluarga mereka yang meninggal dunia. Dan kiranya melalui terang firman Tuhan pada hari ini, anak-anak Tuhan akan beroleh kekuatan dan penghiburan. Sekaligus kami berharap melalui terang firman Tuhan hari ini akan mempersiapkan kami menghadapi segala kemungkinan kedukaan dan kesulitan di masa-masa mendatang. Di dalam Kristus Tuhan kami berdoa. Amin. Mari kita membuka Alkitab kita yang terdapat di dalam 1 Tesalonika pasal 4 ayat 13 hingga ayatnya yang ke-18. 1 Tesalonika pasal 4 ayat 13 hingga ayatnya yang ke-18. Selanjutnya kami tidak mau saudara-saudara
bahwa kamu tidak mengetahui tentang mereka yang meninggal, supaya kamu jangan berduka cita seperti orang-orang lain yang tidak mempunyai pengharapan. Karena jikalau kita percaya bahwa Yesus telah mati dan telah bangkit, maka kita percaya juga bahwa mereka yang telah meninggal dalam Yesus akan dikumpulkan Allah bersama-sama dengan Dia. Ini kami katakan kepadamu dengan firman Tuhan, kita yang hidup, yang masih tinggal sampai kedatangan Tuhan, sekali-kali tidak akan mendahului mereka yang telah meninggal. Sebab pada waktu tanda diberi, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru dan sangkakala Allah berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari sorga, dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. Sesudah itu, kita yang hidup, yang masih tinggal, akan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan menyongsong Tuhan di angkasa. Demikianlah kita akan selama-lamanya bersama-sama dengan Tuhan. Karena itu, hiburkanlah seorang akan yang lain dengan perkataan-perkataan ini. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita yang di GKT khususnya pasti sangat familiar dengan teks yang barusan kita baca. 1 Tesalonika 4 ayat 13 hingga ayat yang ke-18. Karena teks ini merupakan salah satu teks yang sering kali dibacakan oleh hamba-hamba Tuhan pada saat-saat penutupan peti jenazah orang yang meninggal. Ada satu teks lainnya, yakni Mazmur nomor 39. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bicara soal kematian, maka kematian bukanlah kata dan bukanlah peristiwa yang asing bagi kita. Kata kematian telah sering kali kita dengar, bahkan semenjak kita kanak-kanak. Fakta kematian telah sering kali kita saksikan bersama-sama. Khususnya para pendeta atau anggota majelis yang si kedukaan, sudah pasti tiada sepi berurusan dengan soal-soal kematian atau orang-orang yang meninggal. Atau mereka yang biasa bekerja pada yayasan kedukaan atau yang menjadi penggali kubur. Sudah pasti mereka akan jauh lebih banyak lagi berurusan dengan soal-soal kematian atau orang-orang yang meninggal. Jadi benar saudara-saudara, bahwa kematian bukanlah kata dan bukanlah peristiwa yang asing bagi kita. Apalagi pada masa-masa pandemi COVID-19 ini saudara-saudara, berulang-ulang kita mendengar, berulang-ulang kita menyaksikan akan peristiwa-peristiwa kematian. Apalagi saudara-saudara, di antara mereka yang meninggal ada tokoh-tokoh masyarakat, sehingga pemberitaan mengenai kematian mereka itu tersebar luas kemana-mana. Namun saudara-saudara, meskipun kematian itu sudah sedemikian familiar dengan kita, kita sudah terbiasa mendengar dan menyaksikannya. Namun saudara-saudara, seandainya hari ini, detik ini juga, kematian tersebut merenggut nyawa kerabat kita, misalnya melalui virus corona, maka tetap saja saudara-saudara, kematian tersebut mendatangkan akan duka cita, kesedihan, dan rasa kehilangan. Tidak peduli saudara-saudara, dia adalah rakyat biasa, raja, atau pejabat tinggi. Tidak peduli dia adalah jemaat atau diakan, pendeta sekalipun saudara-saudara, pada saat kerabat dekatnya itu meninggal dunia, ada rasa duka, ada rasa kehilangan. Apalagi saudara-saudara kalau kerabat dekat yang meninggal itu sedemikian eratnya hubungannya dengan kita, maka rasa duka dan kehilangan tersebut akan jauh lebih besar lagi. Dan ternyata saudara-saudara, kalau kita melihat daripada situasi jemaat Tesalonika yang belum dewasa, ternyata saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, duka cita terhadap kerabat dekat yang meninggal saudara-saudara, itu akan bisa lebih parah lagi saudara-saudara, bisa lebih bertambah lagi saudara-saudara, yaitu bila kita telah terjebak
kepada asumsi Tesalonika. Yang kira-kira asumsi itu adalah bahwa kematian adalah akhir daripada segalanya. Tidak ada perjumpaan lagi setelah kematian, baik dengan Tuhan Yesus maupun juga dengan kita, kerabat-kerabatnya. Jadi menyedihkan sekali. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, jadi secara alami ataupun spontan, ketika kerabat kita meninggal dunia, baik itu melalui virus corona, virus yang lainnya atau penyakit lainnya, saudara-saudara, kita berduka cita. Namun ketika kita dikuasai oleh asumsi semacam asumsi Tesalonika, maka kedukaan kita akan berubah menjadi kedukaan yang berlarut-larut, kedukaan yang tanpa pengharapan. Dan terhadap kedukaan yang sedemikian, saudara-saudara, maka Paulus memberikan koreksinya. Tentu saja ini adalah koreksi ilahi, bahwa kedukaan jemaat Tesalonika telah kebablasan, tidak lagi sesuai dengan pengharapan Kristiani, tidak lagi sesuai dengan prinsip-prinsip kekristenan. Malahan, saudara-saudara, kedukaan mereka tidak berbeda dengan kedukaan pagan atau kedukaan duniawi pada waktu itu, yakni tidak memiliki pengharapan akan adanya kehidupan setelah kematian. Jadi mana yang Kristen, mana yang pagan, mana yang non-Kristen, campur baur, saudara-saudara. Itulah sebabnya, saudara-saudara, kedukaan yang sedemikian mesti dihentikan, mesti dibereskan. Sebab bila tidak, saudara-saudara, maka kedukaan yang tanpa pengharapan tersebut, yang terus berlarut-larut, itu akan cepat menyebar, merusak, dan bahkan melemahkan daripada kesaksian kekristenan. Sebab apalagi yang bisa diharapkan dari seseorang yang telah dikuasai oleh kedukaan yang berlarut-larut dan tanpa pengharapan. Dan Paulus menjelaskan bahwa kalau toh orang Kristen itu berduka, kedukaannya berbeda. Sebab kenapa? Karena orang-orang Kristen mempunyai kepercayaan yang unik, yang khas, saudara-saudara, yakni satu landasan kepercayaan terhadap kematian dan kebangkitan daripada Yesus Kristus. Sehingga dengan landasan inilah yang mendatangkan PYP, pengharapan yang pasti khususnya terhadap kerabat-kerabat kita yang telah mendahului kita. Bahwa kematian mereka bukanlah akhir daripada segalanya. Mereka masih akan berjumpa dan bersama-sama dengan Yesus. Dan saat Yesus datang kedua kali, dibangkitkan, dan lalu akan bersua kembali dengan kita, berjumpa kembali dengan kita. Jadi ini yang seringkali dikatakan apa? Reuni akbar. Kita akan bertemu dengan kerabat-kerabat kita yang telah mendahului kita. Kita akan bertemu dengan orang-orang percaya. Wow, indah sekali bukan? Pengharapan yang indah, pengharapan yang kekal adanya. Dan inilah ajaran Kristen yang sesungguhnya. Itulah sebabnya, saudara, ajaran yang seperti ini mesti kita keep. Kita mesti pelihara. Kita mesti beritakan di mimbar-mimbar Kristen. Jadi 1 Tesalonika 4 ayat 13-18 tidak hanya disampaikan pada saat penutupan peti jenazah orang yang meninggal. Tetapi saudara-saudara, 1 Tesalonika 4 ayat 13-18 juga mesti disampaikan pada mimbar-mimbar Kristen. Amin. Bagi kita yang percaya, saudara-saudara, terhadap kematian dan kebangkitan Kristus, maka kita mengerti, saudara-saudara, bahwa kematian bukanlah akhir daripada segalanya. Kita akan bertemu dan bersama-sama dengan Yesus. Kita dibangkitkan dan akan menikmati reuni akbar. Jadi saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dengan pengertian Kristiani yang seperti ini,
dikala ada kerabat kita yang meninggal dunia, maka kita masih mungkin berduka cita, masih mungkin menangis dan bersedih. Tetapi kedukaan kita bukan lagi kedukaan yang berlarut-larut, sebab kita mempunyai pengharapan bahwa mereka, orang-orang percaya yang telah mendahului kita, mereka akan berjumpa dan bersama-sama dengan Yesus. Mereka akan mengalami kebangkitan dan menikmati akan reuni akbar. Ya, saudara, inilah pengharapan Kristiani kita. Pengharapan akan adanya kehidupan setelah kematian. Dan dengan pengharapan yang seperti inilah yang akan membuat kita tetap tegar di dalam menghadapi akan kedukaan dan segala kemungkinan kedukaan. Dengan pengharapan adanya kehidupan setelah kematian, hal ini yang akan terus membuat kita mekar, terus bertumbuh secara rohani, meskipun berada pada masa-masa sulit seperti masa-masa yang sulit pandemi COVID-19 ini. Kita mengerti satu hal, sesulit-sulitnya kehidupan dan persoalan di bumi yang fana ini, pada satu titik selesai, berakhir, lalu kemudian kita akan menyambut sukacita yang besar, yang abadi saat Yesus datang kedua kalinya. Pengharapan akan adanya kehidupan setelah kematian, hal ini yang juga akan mendorong kita untuk hidup benar, menjalani keseharian kita untuk hidup benar, karena kita akan bertemu dengan Tuhan kita dan mempertanggungjawabkan akan segala apa yang telah kita perbuat. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dan seperti yang dikatakan di dalam ayat yang ke-18, penghiburan yang seperti ini janganlah kita simpan untuk diri kita sendiri, tetapi sangat bijak kalau kemudian kita menghibur dan menyampaikannya kepada sesama kita Kristen. Amin. Jadi pengharapan kita, saudara-saudara, mereka yang telah mendahului kita, yakni mereka orang-orang percaya, maka mereka akan berjumpa bersama-sama dengan Yesus, mengalami kebangkitan dan menikmati akan reuni akbar. Amin. Di seberang sana fajar bahagia, di surga senang serta Tuhan, lelatlah hilang pagi yang mulia, di seberang sana senang selamanya. Mari kita berdoa. Bapa di dalam kerajaan surga, kami bersyukur atas firman Tuhan hari ini. Kami sungguh bersyukur atas pengharapan yang pasti dari-Mu ya Tuhan. Adanya kehidupan setelah kematian. Mereka yang meninggal, anak-anak Tuhan yang mendahului kami, akan berjumpa dan bersama-sama dengan Yesus, mengalami kebangkitan, dan kelak kami akan menikmati akan reuni akbar. Bapa, kami bersyukur untuk firman ini. Hal ini akan sungguh meneduhkan hati kami yang berduka, serta yang terkadang gelisah dengan pandemi COVID-19 ini dan berbagai kesulitan hidup lainnya. Sekali lagi kami bersyukur atas pengharapan kekal ini, dan ajarlah kami untuk setia pula menghibur dan menyampaikannya kepada sesama kami. Dalam Yesus Tuhan yang akan datang kembali, kami telah berdoa. Amin. Demikianlah firman Tuhan yang telah disampaikan. Kiranya kita bisa menjadi pelaku-pelaku firman. Saatnya kita mempersiapkan hati kita untuk memberikan persembahan yang bisa diberikan baik melalui rekening gereja atau kepada bendahara gereja. Mari bersama kita pujikan lagu Ku Bernyanyi Tentang Yesus. Puji muliakan
memberkati kami semua. Inilah seluruh doa kami, di dalam nama Tuhan Yesus, kami telah berdoa. Amin. Di masa-masa pandemi ini, mari bersama kita mematuhi protokol kesehatan yang ada. Mari kita juga terus tekun membaca Alkitab, berdoa, dan beribadat, serta melayani Tuhan dengan melayani sesama. Kita akan mengakhiri ibadah dengan menaikkan pujian doksologi dan doa berkat yang akan disampaikan oleh Pendeta Alerman. Kami persilakan. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Kiranya berkat daripada Allah Bapa, kasih sayang daripada Kristus Tuhan, pertolongan penghiburan daripada Allah Roh Kudus menyertai saudara semua mulai hari ini sampai Tuhan Yesus datang untuk kedua kalinya. Amin.